dulu ya. Kamaya. Kak Firna. Apa sih? Ada yang lihat Kak Firna nggak? Mana ya? Kak Firna. Kamaya. Mana Kak Firna? Ya ampun. Ya ampun, aku nyariin Kamaya loh. Ih, ternyata di belakang coba. Ternyata di belakang aku juga. Aduh. Kok aku nggak lihat Kamaya ya? Tadi aku kesana loh. Mungkin kita gini nih. Nah, Iya. Apa namanya itu? Kita papasan, tapi nggak saling lihat ya. Ditungguin nih sama Yususi Kids. Kita halo-halo dulu deh ya. Oke. 1, 2, 3. Hai Yususi Kids. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Ketemu lagi sama Kak Firna dan Kamaya. jangan bosen ya ketemu kita ya. Kita aja kangen terus ya sama Yususi Kids. Hari ini kita mau senang-senang bareng ya Maya ya. Oke. Ada aktivitas, ada firman Tuhan yang ceritanya seru, lalu ada puji-pujian yang lagunya enak banget. Tapi sebelum kita lakukan semua itu, kita harus ngapain Kak Maya? Berdoa. Kita harus berdoa dulu ya. Yuk, Yususi Kids di rumah, siapkan hatinya, duduk yang tenang, jangan jalan-jalan, jangan buru-buruan ya. Oke, kita mau siap-siap ya beribadah Yususi Kids. Oke, yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kasih kepada Kak Firna, Kamaya, dan Yususi Kids di rumah untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberi kami kesehatan sampai hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Sekarang kami mau mempersiapkan diri kami, hati kami mau jadi anak yang baik, anak yang tertib, mengikuti semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Setelah berdoa, kita mau apa? Nyanyi. Kita mau puji Tuhan ya. Siapa yang semangat puji Tuhan? Saya juga. Oke, Kamaya sudah semangat, Kak Firna sudah semangat, Yususi Kids di rumah semangat gak? Ayo berdua semua yuk. Yuk, up. Yuk, tepuk tangan dulu. Let's go. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Boleh tepuk tangan ke kanan begini. Hati-hati menggunakan tanganmu ya. Sekarang apa Kak Firna? Good. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Jadi tangan sama mulut harus hati-hati ya kita gunakan ya. Karena itu ciptaan Tuhan. Setelah itu Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Aduh, sudah tangan, sudah mulut, sudah kaki. Ada lagi satu lagi. Apa ya? Kita dengar ya. Let's go. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay! Wah, tadi kita sudah dengar lagu tentang hati-hati menggunakan anggota tubuh kita ya Kamaya ya. betul. Kak Firna sama Kamaya mau tanya nih sama Yususi Kids di rumah ya. Yususi Kids di rumah sudah hati-hati belum menggunakan tangannya? Terus apalagi Kamaya? matanya. Udah hati-hati juga belum menggunakan mulutnya? Terus apa lagi Kamaya? Kakinya. Nah, ayo tadi yang dinyanyiin sudah hati-hati belum? Jangan
jangan sembarangan ya. Ini semua ciptaan Tuhan ya. Harus dijaga, dilakukan semuanya dengan untuk kebaikan. Sekarang Kak Firna sama Kak Maya mau kasih satu video contoh yang jangan diikutin ya. Dimana ini menggunakan tangan, mulut, kaki, sama mata sembarangan. Oh ya? Aduh, nih kita lihat videonya ya. Yuk. Anak tadi tuh ini ya nggak bisa menguasai diri. Iya Kak, nggak bisa dikasih tahu sama aku, udah coba dikasih tahu juga. Ya ampun, susah banget. Nggak bisa hati-hati menggunakan tangan, mulut, kaki, mata sembarangan semuanya. Aduh, aku pusing deh Kak. Sedih itu ngelihatnya. Iya, aku juga sedih. Jadi ingat ini kisah di Alkitab. Apa Kak? Ada kisah di mana orang ini tuh sanggup menguasai diri. Bisa atau enggak? Bisa menguasai diri. Bisa. Ada di Alkitab? Ada. Oh, aku mau denger dong ceritanya Kak. Siapa ya? Ceritain. Ih, ceritain. Iya, boleh. Kita ceritain ya. Siapa juga mau tahu ya? Kita sama-sama denger ya. Boleh. Ini dia ceritanya. Hai Sisi Kids. Hari ini Kak Maya mau menceritakan tentang penguasaan diri. Sulit sih, penguasaan diri itu sulit banget ya. Di video sebelumnya kan sudah dilihat ya, bagaimana main aja bisa begitu, main games terus ya. Nah ini ada ayatnya nih di 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini kisah seorang yang hidup jauh di kitab perjanjian lama. Orang ini tuh sama yang kasih tahu ya ciri-cirinya. 1, orang yang saleh. Orang yang saleh itu orangnya berarti ya baik, sabar ya. Terus dia itu jujur. Orang ini juga takut akan Tuhan. Keren banget gak sih? Dan menjauhi kejahatan. Artinya orang ini tuh baik banget gitu ya. Terus selain orang ini tuh saleh, jujur, takut akan Tuhan, dia itu orang yang punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Terus dia juga punya 7.000 kambing. Waduh, kalau dipikir ya, kita punya 10 kambing aja kayaknya udah penuh halaman ya. Dia punya 7.000 kambing. Terus dia punya 3.000 unta. Ada yang pernah lihat unta? Dia punya 3.000. Di kebun binatang aja paling punya 5. Dia punya 3.000 adik-adik. Terus dia punya 500 pasang lembu. Kalau pasang artinya bisa dikali 2. Dia punya 1.000 lembu. Waduh. Bisa dibayangin nggak rumahnya segede apa? Wah, pasti gede banget ya. Terus dia punya 500 keledai betina. Baru betina loh, jantannya belum. Dan dia punya banyak budak. Budaknya tuh banyak. Budak itu manusia, laki-laki dan perempuan yang bekerja untuk tuannya ya. Keren banget gak sih? Terus dia akhirnya dinobatkan sebagai orang terkaya di wilayahnya. Dia hidup di wilayah timur tengah sana ya. Namun, tapi suatu hari Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepadanya. Apa yang terjadi? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya itu mati seketika. Seketika, ya. Seketika itu artinya berbarengan. Lalu tadi yang dibilang ribuan hewannya dia dirampas seketika. Wah, ada orang kaya tiba-tiba miskin. Dari yang biasanya minta tolong bisa, tolong ambilin ini, tolong bantuin ini, sekarang semua itu nggak bisa. Kenapa? Karena hartanya habis hartanya. Terus waktu orang ini ya
tokoh ini tahu bahwa semuanya habis, tokoh ini cuma bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat semua harta bendanya hilang, anak-anaknya mati, dia nggak marah-marah, dia menguasai dirinya dengan hebat ya. Dan belum lagi, bukan hanya hartanya yang hilang, tubuhnya itu rusak adik-adik. Rusak kenapa? Karena dia ada sebuah penyakit. Penyakit apa? Penyakit gatal-gatal. Gatal-gatalnya itu nggak cuma di bagian tangan, tapi dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki. Gatal-gatal. Nggak bisa digaruk pakai kuku, nggak bisa. Digaruknya harus pakai beling. Kenapa? Karena udah saking gatalnya. Tapi yang luar biasa, dia tidak marah sama Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan, engkau jahat. Enggak. Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik tahu siapa dia? Betul banget, namanya Bapak Ayub. Bapak Ayub adalah orang yang punya penguasaan diri yang luar biasa. Karena saat dia kaya, dia taat sama Tuhan. Dan saat dia miskin, dia tetap taat sama Tuhan. Saat dia sehat, dia sangat taat sama Tuhan. Dan saat dia sakit, dia tetap taat sama Tuhan. Saat ada sahabat yang tinggal bareng-bareng dia, saat dia kaya, dia punya sahabat. Sahabat itu selalu bersama-sama dengan dia. Dan saat dia jadi miskin, sahabat-sahabatnya bilang, tinggalin aja lah Tuhan kamu. Ngapain sih Tuhan kamu udah bikin harta kamu hilang, anak kamu mati, udahlah tinggalin aja. Tapi Bapak Ayub ini tidak meninggalkan Tuhan. Saat ada sahabat, dia memuji Tuhan. Saat ditinggalkan sahabat, dia juga tidak marah sama Tuhan. Itulah penguasaan diri yang paling hebat yang pernah Kamaya lihat. Bagaimana dengan kita? Kalau adik-adik di rumah misalnya lagi main games, mamahnya bilang, ayo Zoom sekolahan dulu. Apakah kamu marah atau kamu taat? Oke, saya Zoom sekolahan dulu ya. Atau enggak misalnya berbagi mainan sama adiknya, apakah mau atau enggak? Itu penguasaan diri. Jadi adik-adik di sini mari sama-sama kami ajak untuk belajar. Memang tidak mudah, tapi mari sama-sama kita belajar untuk menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Oke, demikian kisah Ayub. Semoga menjadi berkat ya. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, ini aktivitas kita tentang menguasai diri. Bagian tubuh mana yang adik-adik nggak bisa? Contoh misalnya nih, adik-adik nggak bisa menguasai bagian tangan. Kamaya aku nggak bisa gambarnya. Tenang, kita bisa menjiplak tangan kita. Kebetulan tangan Kamaya besar ya. Jadi bisa untuk dijiplak. Tangan adik-adik juga bisa. Caranya tempelkan di kertas, lalu pakai alat tulis, mau spidol, mau pensil, boleh. Ikuti aja tangannya. Nah, bagian apa yang adik-adik nggak bisa menguasai, itu yang adik-adik gambar. Ini Kamaya kasih contoh tangan ya. Misalnya adik-adik nggak bisa di bagian tangan, cara bikin tangannya seperti itu. Lalu ada lagi, kalau adik-adik misalnya nggak bisa menguasai mata, maka yang pertama harus digambar adalah lengkungan seperti ini. Kita bikin mukanya dulu ya adik-adik, lengkungan. Lalu kita kasih alis. Alis itu seperti ini. Nah, begini aja, sederhana. Lalu kita kasih hidung. Hidung itu kayak huruf J, tapi dikasih runcing sedikit. Nah, Kamaya, saya nggak bisa nih menguasai mata. Maka cara bikin matanya gimana? Cara bikin mata yang sederhana. Bikinlah lengkungan atas dan lengkungan bawah. Sama sebelahnya juga lengkungan atas, lengkungan bawah. Lalu di tengahnya dikasih, nah seperti ini, kasih garis. Sudah sedikit menyerupai mata ya. Lalu dihitamkan. Ya, satu lagi dihitamkan. Kamaya, aku nggak bisa loh menguasai mulut. Oke, kita bikin mulutnya seperti itu ya. Bagian mana lagi yang adik-adik gak bisa? Kalau misalnya kaki, adik-adik bisa jiplak seperti halnya adik-adik menjiplak bagian tangan. Nah, setelah selesai bagian muka dan tangan, dipilih aja salah satu ya.
Nah, bisa dituliskan di sebelahnya untuk adik-adik tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik dengan tangannya dengan cara tuliskan bertobat. Nah, setelah adik-adik bertobat, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan terakhir, kita, Amaya juga, adik-adik juga bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa dikasih organ tubuh, dikasih anggota tubuh yang berfungsi dengan baik. Ya, demikian aktivitas hari ini, mulai dari menggambar wajah, ya, mata, mulut, tangan, mungkin kaki bisa dipraktekkan di rumah ya. Oke, see you next time. Wah, Amaya, luar biasa sekali loh kisah tentang Ayub. Gimana Susi Kids? Ini nggak merasa wow, terpana nggak ya sama kisah Ayub? Luar biasa loh penguasaan dirinya ya. Aku juga jadi harus belajar deh sama kayak Ayub. Bayangkan Ayub dari kaya sekali langsung jadi miskin sekali, belum lagi punya penyakit gatal-gatal sampai harus digaruknya sama beling ya ampun, tapi tetap cinta Tuhan Yesus dan tidak mengeluh ya. Iya. Nah, Susi Kids di rumah bisa belajar nih untuk melakukan penguasaan diri, dimulai dari menguasai tangan, menguasai mata, menguasai mulut, dan menguasai kaki. Nah, 4 hal itu bisa coba dilakukan dulu ya. Nah, sekarang saatnya kita berpisah. Tenang, dia tuh suka begini kalau mau berpisah tuh sedih. Ya, aku tuh sedih kalau pisah sama Susi Kids. Pengennya kangen-kangenan terus sama-sama terus. So sweet sekali dia ya, so sweet. Oke, tapi kita sudah menyudahi dulu ya. Nanti kan kita ketemu lagi ya. Iya. Oke, sekarang kita berdoa dulu deh. Boleh, ya? mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tutup tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah. Tuhan sudah pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih juga kami bisa belajar dari kisah seorang Ayub bahwa dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bisa menguasai dirinya dengan sangat baik. Itu semua karena dia cinta sama Tuhan. Dan ajar kami untuk kami juga bisa melakukan penguasaan diri ini. Bantu kami untuk melakukannya walaupun susah, tapi kami percaya Tuhan akan tolong sehingga kami bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya Susi Kids ya untuk ibadah hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Bye. Bye. Happy Sunday. Bye bye. God bless you. Ayat hafalan bulan ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.